Mau coba jualan di Facebook Marketplace tapi masih bingung produk apa aja yang bakalan laku, bakalan laris, dan bakalan dicari oleh para calon pembeli. Di video kali ini saya sudah ringkas menjadi 7 kategori produk. Di dalam 7 kategori produk ini ada 38 produk lebih yang bisa teman-teman jual di Facebook Marketplace. Dan produk ini dibutuhkan ketika masa pandemi corona. Jadi, yuk langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing kembali seputar Facebook Marketplace. Di sesi sharing ini saya ingin memberikan pertanyaan yang masuk ke Telegram saya. Beberapa pertanyaan itu sering menanyakan, "Bang, kalau misalkan saya jualan di Facebook Marketplace, produk apa sih yang bakalan laku? Produk apa sih yang bakalan laris? Dan produk apa gitu ketika kita posting bakal ada yang ngechat, bakal ada yang langsung closing gitu." Kalau misalkan kita mengacu ke situ, itu belum tentu semuanya, teman-teman ya. Harus ada usaha dan harus ada proses. Tapi di sini, mungkin dari ke-7 kategori ini bisa menjadi sebuah solusi buat teman-teman ya. Bisa meyakinkan produk mana yang ingin dijual di Facebook Marketplace. Nah, jadi nggak perlu banyak basa-basi, teman-teman ya. Kita langsung saja bahas ke-7 kategori tersebut. Dan ke-7 kategori ini saya juga survei dari Google dan bahkan dari beberapa orang, teman-teman ya. Kita langsung bahas ke poin yang pertama, yaitu ada produk elektronik. Nah, dari hasil survei teman-teman ya, produk elektronik ini sangat berpengaruh di masa pandemi seperti ini. Banyak para pegawai perkantoran itu kerjanya itu pasti otomatis di rumah. Work from home lah ya, WFH bahasa sekarangnya teman-teman ya. Selama WFH pasti sistem kerjanya itu berbeda dong dengan sistem pekerjaan yang biasanya dilakukan gitu. Dalam sistem WFH itu semuanya itu bakalan go online teman-teman ya. Semuanya serba online gitu kan. Dikerjakan di laptop gitu. Ini untuk yang perkantoran biasanya ya. Nah, di sini dari data yang saya dapat, data dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia, Padian mengatakan kalau produk elektronik melesat penjualannya itu mencapai 1 juta produk terjual, teman-teman ya. Dan dari beberapa portal berita seperti Kompas juga mengatakan kalau produk elektronik ini paling banyak dibeli selama masa pandemi. Dan untuk produknya bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk kebutuhan WFH dan dapur seperti webcam, speaker, mikrofon, kipas angin, WiFi extender, penghisap debu, pengharum ruangan. Nah, ini adalah produk-produk yang lagi dibutuhkan. Mungkin kalau misalkan kita lihat webcam teman-teman ya, semua orang juga sekarang lagi membutuhkan webcam yang berkualitas dan yang bagus. Baik untuk kebutuhan perkantoran, bahkan untuk live streaming gitu kan. Jadi konten kreator, itu webcam lagi naik sekarang sebenarnya ya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua teman-teman ya. Nah, poin yang kedua adalah kategori olahraga. Sebenarnya kalau misalkan kita teliti teman-teman ya, dari beberapa pihak juga menganjurkan kalau olahraga itu diperlukan agar tidak imun kita itu turun ya. Jadi kalau misalkan kita sering olahraga, imun kita itu bisa tumbuh kan, beberapa penyakit juga bakalan terhindar teman-teman ya. Nah, dari kategori produk olahraga ini mungkin bisa saya simpulkan produknya itu ada raket, tenis, bola pingpong ya, satu paket, bola glove, matas yoga, terus tali skipping, dumbbell, dan bola fitness. Itu untuk kategori olahraga. Dari 2 kategori ini bisa kalian saring ataupun filter mana sih yang sekiranya itu bakalan laku gitu dan lagi dibutuhkan. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu fashion teman-teman ya. Daster, celana pendek, sarung, dan kaos. Ini adalah produknya. Kenapa produk-produk ini tuh bisa ramai? Karena kalau misalkan kita ngelihat dalam sebuah keadaan kehidupan sehari-hari, selama PPKM, orang itu di rumah. Gak mungkin kalau tiap hari dia itu pakai celana panjang terus. Gak mungkin teman-teman ya. Kalau untuk cowok itu sering-seringnya itu pakai kolor, pakai sarung teman-teman ya. Gerah kalau misalkan terus pakai celana panjang. Nah, untuk ibu-ibu perempuan mungkin pakai daster biasanya ya, dan kaos juga masih terbilang ramai menurut saya. Nah, itu untuk kategori yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke kategori yang keempat. Kategori yang keempat di sini rumah tangga ya, semacam blender, mixer, toaster, dan untuk kebersihannya itu seperti pel, penghisap debu, humidifier. Terus untuk ruangan itu ada beberapa dinding, buat dekor. Dan ada satu lagi nih seperti bantal leher. Nah, kebetulan di sini saya baru 2 hari teman-teman ya ngupload produk bantal seperti ini. Tuh, ini ada beberapa produk bantal yang bisa teman-teman lihat di sini. Tuh, untuk tayangannya ini ternyata lumayan cukup gede nih. Salah satunya itu yang ini ya. Ini tanpa iklan loh. 58 tayangan selama 2 hari kalau nggak salah ya. Dan di sini juga saya mendapatkan
chat nih. Tuh kayak gini teman-teman ya tuh. Ini juga ada yang bisa minta nomor teleponnya. Ini kayaknya langsung mau pesen deh ya. Jadi potensi banget kalau misalkan teman-teman pengen jualan bantal di Facebook Marketplace. Oke, itu adalah salah satu contoh ya. Kalau misalkan datanya ya teman-teman, data validnya itu ini hasilnya ya. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, ada aksesoris. Aksesoris produknya itu seperti kacamata baca, kacamata radiasi, strap tali, konektor masker gitu. Kacamata baca ini cocok buat kalian yang suka baca buku. Nah, baca-baca buku kan butuh ya, biar mata itu nggak lelah, kita bisa gunakan kacamata baca. Terus radiasi gitu kan, kalau misalkan kita sering itu lihat layar, itu bisa pakai kayak gitu. Nah, kalau untuk tali strap konektor, ini teman-teman juga sering lihat lah ya, di perempuan tuh kalau misalkan pakai masker, itu nggak ke telinga, tapi ke belakang kepala tuh. Nah, itu tuh yang lagi laku teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat. Oke, kita langsung masuk ke poin yang keenam. Yang keenam, di sini ada kategori perawatan dan kecantikan. Nah, kalau perawatan tubuh itu mungkin perlu ya, semacam sabun, terus serum, masker wajah, lipstick, body lotion. Jadi, emang lagi kenceng kalau misalkan produk perawatan, terutama untuk wanita, teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir, di sini ada kategori bayi. Nah, dari hasil survei saya tentang kategori bayi, BKKBN mengatakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, angka kelahiran di Jawa Barat meningkat 50%. Yang namanya bayi, teman-teman ya, produk bayi itu bakalan terus meningkat dong ya kelahiran. Dan produk ini tuh menurut saya itu kokoh ya, naik surutnya itu kayak gitu pasti ada, cuman gak bakalan anjlok turunnya gitu. Beberapa produknya itu seperti pampers, baju, sepatu, minyak telon, dan mungkin masih banyak lagi seperti bubble toy gitu kan. Ada kan bubble toy itu yang kayak mainan untuk usia yang 1 tahun teman-teman ya, itu bisa kita jual teman-teman ya di Facebook Marketplace. Nah, itu adalah beberapa kategori yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Bisa teman-teman pilih nih produk mana aja yang ingin teman-teman jual gitu untuk diposting di Facebook Marketplace. Nah, sekarang kita akan lihat nih data ketujuh kategori ini di Google Trend itu seperti apa. Oke, kita buka dulu Google Trend, terus di sini kita masukkan semua kategori elektronik contoh ya, terus kita buka teman-teman ya elektronik, terus di sini kita buka juga olahraga, terus di sini kita buka juga tadi apa ya, lupa lagi aksesoris. Oke, kita buka aksesoris ini ya, terus kita buka lagi rumah tangga, terus kita buka lagi fashion. Nah, cuman bisa 6 nih, tapi nggak apa-apa ya. Kita lihat dulu dari ke-6 kategori ini. Oke, selama 12 bulan teman-teman ya, kita pilih selama 12 bulan di semua kategori. Ini ya, semua kategori kayak gini, itu produk elektronik, produk olahraga yang meningkat. Tapi kalau misalkan kita coba filter ya, ke bagian belanja, mana nih yang paling kencang? Apakah masih olahraga ataupun elektronik? Dan ternyata ketika kita pilih nih, di bagian belanja ini, produk olahraga itu meningkat. Dan untuk produk fashion juga meningkat teman-teman ya. Nah, untuk olahraga itu menurun sebenarnya selama 12 bulan terakhir. Bisa teman-teman lihat nih, grafiknya itu kayak gini. Tuh, gak ada yang sampai 100%. Ya, 72, 88, 85 nih, bisa teman-teman lihat ya. Jadi emang gak stabil ya, penjualan itu ada turun dan ada naiknya juga. Nah, kita coba ke filternya itu selama 90 hari terakhir. Apakah masih tetap ataupun berbeda? Nah, kita lihat di sini masih tetap ya, teman-teman grafiknya. Dan kita lihat ke 30 hari terakhir selama 1 bulan kemarin. Nah, di sini berbeda. Tadi elektronik yang lagi meningkat, sekarang olahraga yang lagi meningkat. Nah, jadi secara garis kesimpulannya, teman-teman ya, data itu bisa berubah-ubah. Sewaktu-waktu produk juga bisa lagi ngetrend. Jadi kita harus tahu pasar sekarang itu butuhnya itu apa gitu. Di bulan September, di bulan Desember, di bulan Oktober. Kita harus tahu apa kebutuhan pasar sekarang. Dan pasar juga akan melihat tuh aktivitas dari para penjual, apa yang dibutuhkan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga dari kebingungan teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan itu dari video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.